Ada yang mau Oke coba guys, mungkin? kembali lagi di podcast Hari ke Hari, Your Daily Media Consume. Oke, gimana kabarnya nih, Firman? Alhamdulillah baik. Fadil, gimana kabarnya Fadil? Alhamdulillah, Rian, alhamdulillah gimana baik. kabarnya? Baik, baik. Balik lagi ya kita nih, ngobrol lagi nih. Yoi, Pasti oke, dong. iya. Kita pembahasannya apa sih hari ini? Kita nih mau ngebahas ini nih, revolusi perfilman di Indonesia, ya nggak sih? Ya, seru sih tuh perfilman Indonesia ya. Ya bener nih. Tapi ngomong-ngomong nih ya, soal perfilman nih ya. Nih, film yang terakhir kali kalian tonton tuh apa ya? Masih pada ingat gak nih kalian? Gue nonton Ivana dong. Wes, lu deal? Gua apa ya? Terakhir Iya, betul sekali. Belum. lupa gue kayak udah pas COVID nggak pernah nonton lagi deh sampai sekarang. Oh, udah lama banget oke, dong. oke. Oh, 2 wah, Lama tahun banget. yang lalu 2 tahun dong. 3 tahun yang lalu. Film Terus apa hiburan ya? lo apa tuh? Kalau misalkan nggak nonton film, hiburan lo apaan nih? Hadir Streaming online paling. YouTube streaming game. online. Iya. Nonton layar kaca 21 kah? Film bajakan. Tidak dong. Gue juga nonton sih dari situ kadang. Nggak nonton kadang-kadang. Nah, jadi pembahasan kita tuh revolusi perfilman di Indonesia. Yang gue inget-inget tuh dulu yang populer tuh di zaman gue kecil itu kayak gue umur 6 tahun kali ya. Dulu tuh yang paling populer tuh layar tancap. Kalian masih pada ingat nggak sih layar tancap? Layar tancap. Gak ngalamin sih gue kayaknya deh. Lo pada lahiran Ingat gua. tahun berapa dah? Gue Pernah lahiran denger tapi 99 soalnya. pernah denger tapi nggak pernah nonton deh. Ya nggak sih? Lu 99 kan, Man? Iya, gue 99. Sama. Cuma gue Pernah nggak dong ngalamin. ngalamin. Lo orang tajir kali, jadi nggak main di lapangan. Pak urusannya anjir. Emang gak ada yang ngajak Gua kali. nggak pernah layar tancap, tapi gua tahu. Tahu gue. Gua Iya. tahu sebenarnya. Gue Karena juga gua kelahiran pengalamannya tuh kayak 2001. asal lewat Mohon maaf doang. banget. Tapi kita bedanya nggak terlalu jauh sih. Pasti pernah lah ngalamin atau nggak ngeliat kayak di kampung tuh lagi nobar Pernah, gitu pernah. kan. Film Oh, tancap. pernah gue pernah nonton layar tancap. Iya, terus proyektornya tuh masih proyektor jadul gitu yang masih kayak muter-muter. Itu ada yang tahu nggak Iya. sih nama proyektornya apa? Film roll Apa kalau Film nggak roll salah. ya. Iya, film Yang roll. Iya. Yang gede banget itu kan? Iya. Dia masih hitam putih gitu atau udah warna sih? Kalau roll gitu? Itu udah warna deh, tapi masih warnanya belum Masih buram-buram gitu ya? iya Kualitasnya masih kurang lah ya. Belum cerah kali. banget. Masih jauh dari kualitas film sekarang mungkin. Iya. Kalau zaman dulu itu kan belum ada internet kan diumuminnya tuh dari mobil-mobil gitu yang lalu lalang-lalang gitu. Misalnya gini. Malam ini akan tayang film bla 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 di lapangan bla 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 bla. Ditunggu kehadirannya semuanya. Terima kasih. Diumumin pakai tawa gitu. Emang iya ya, gue nggak pernah ngerasain itu anjir. Gue ngomong anjir. Apalah. Iya sih, Cuek. Tapi film-film yang paling kalian suka apa nih? Kalau misalkan dari genrenya gitu. Kalau gue sih gue suka musical kan ya seperti ya tau lah gue tuh suka nyanyi gitu karena teman film musikal juga. Gue juga suka film science fiction. Berarti lo identik banget sama Disney dong. Frozen, Let It Go gitu ya. Enggak, bukan Frozen sih, paling Hercules, abis itu Beauty and the Beast. Coba lo nyanyiin Let It Go bisa nggak, Rel? Gak bisa gue. Coba aja. Gak bisa gue. Keren kali. Masa harus Rel, bisa Rel. Coba tunjukin Rel. Kan lo anak-anak musik nih. Let it go. Gitu. Tapi ada satu film sih mungkin yang menggambarkan masa gue tuh dulu udah mulai suka nyanyi dari zaman gue kecil. Kalian di sini tahu film Petualangan Sherina nggak?
Ih, the best Tahu itu tahu filmnya banget. benar-benar sangat Petualangan Sherina. mengisi Wah, waktu dia ketika gue masih kanak-kanak. pikir dia yang paling Dia yang hebat. paling hebat. Tapi Dulu dulu ngomong-ngomong soal ya. Sherina nih, dia ada lanjutan yang kedua nggak sih? Rumornya sih ada, gue denger-denger, tapi gak tahu ya ini entah benar apa enggak ya. Bukannya udah gede Sherinanya juga ya? Terus mau bikin film lagi dia? Udah nikah juga. Iya makanya. Tapi kalau nggak salah Iya. ada deh waktu Tualang itu mau lagi gitu dibuat. kan nggak lucu kalau udah tua. Mungkin petualangan drama kali. Tualangan pasca pernikahan gitu kan. Konyol juga. Iya, bener-bener. Hmm, Tapi ya sering waktu sih layar tancap tuh udah mulai perlahan-lahan sih menghilang dan muncul yang namanya yang namanya bioskop. Di bioskop tuh kalau nggak salah ya munculnya tuh sekitar era 90-an. Seperti itu sih kayaknya. 90-an. Tepatnya tahun berapa Ya tuh, Rel? 90-an. Lo tau nggak sejarah? Pertengahan 90-an lah, 95-an gitu. Dan serunya tuh zaman di 90-an itu pas awal bioskop muncul tuh ada arcade gitu. Kayak game balap apa gitu, Sega Rally, Iya terus betul Yang betul. gue tahu tembak-tembakan kayak gitu. Fun City gitu ya. Iya gitu. Nah, gue dapet informasi nih dari Mbak Google. Bioskop pertama di Indonesia ada di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat. Namanya Bioskop Talbot Tanah Abang. Itu tahun berapa nih? Hah? Oh, ini masih jajahan Belanda deh. Tahun 1900. Wow. Waduh. Tapi ada Kira-kira juga loh apa man, filmnya? ada juga loh man, daerah dekat daerah Menteng situ ada namanya Metropol. Itu juga salah satu paling tua itu. Oh gitu ya. Ih, gue Sekarang udah pengen Iya bagus tapi kan Metropol, ya. daerah Metropol. Iya. Apa yang ngebedain teater Metropol sama teater yang lain? Metropol tuh deket Menteng ya? Bagaimana sih? Iya betul dekat Menteng situ. Pokoknya di situ ada restoran gitu. Iya, Sekarang udah bagus kok Metropol. gua Udah bagus. makanya kan ada sejarahnya pas gua kan pernah ke sana pas lagi jalan-jalan di lorong-lorongnya tuh ada sejarahnya ada revolusinya dari tahun ke tahun tuh Metropol tuh kayak gimana. Dan sampai sekarang nggak berubah loh. Iya. Jenis bangunannya masih sama ya. Klasik ya bangunannya ya, warna Masih putih sama. gitu ya. Betul yang warna putih itu. Tapi guys, kalau misalkan kita ngomongin revolusi film, gue pengen ngambil dari sisi sosialnya nih. Kalian sendiri termasuk nggak sih pelanggar dari misalkan kayak rate umurnya gitu. Rate umurnya kalian pernah nggak sih nonton film yang seharusnya kalian nggak tonton karena belum sesuai umurnya? Kalau gue sih kayak pernah. Wah, pernah Kalian banget pernah dong. sih? Pernah ya? Itu sebenarnya siapa sih yang mau disalahin ketika kita anak kecil, terus tiba-tiba kita nonton film yang mungkin yang bunuh-bunuhan kah, apa segala macam gitu kan? Itu kan jadi sesuatu krisis juga sekarang, apalagi sekarang media tuh apa ya bisa dinikmati di mana aja. Ya orang tua deh harusnya ngasih tahu gitu nggak sih? Harusnya Iya orang sih tua tuh lebih pastinya. edukasi gitu. Dan Mm-mm. harus tahu umur juga gitu. Jujur, gua kalau nonton tuh bener-bener harus tahu tuh apa umur gua tuh berapa dan tontonan tuh bener-bener nggak boleh yang di atas umur gua. Lu sadar sama hal itu sendiri. Yang gua khawatirin juga tuh pasti ditanyain lah KTP atau apa gitu kayak Oh iya iya. misalnya gini nih. Kalau misalnya gini nih, Mbak mau pesan tiket The Red dong. Maaf deh, masih di bawah umur. Tapi kadang ada juga loh bioskop yang kayak ngebolehin aja lah gitu tau. Kayaknya deh, pernah ada deh. Bahkan kayak gue pernah ngalamin, waktu itu gue nonton film apa gitu ya, tahun 2017. Umur gue belum 17 tahun, tapi gue lupa nonton apa. Terus gue dibolehin aja masuk. Itu bioskop Tapi kayak si Givi deh kayaknya. Maaf ya si Givi. Iya, kayak si kelihatan Givi deh premium waktu lah. itu. Karena kan terus kemarin tuh kuesionernya apa aja ya Allah. Nah itu kita cut ya. Tapi tahu nggak sih guys, kalian pernah dengar ada namanya Drive-In Senja nggak? Drive-In Senja yang di Alam Sutra itu, yang kita nonton semacam layar tancap, tapi bedanya tuh kita nontonnya tuh di dalam mobil. Tahu nggak kalian? tahu. Nah, itu. Makanya Gue gue kira tuh itu adanya tahu di barat kenapa doang. itu muncul karena ya pandemi, bioskop di mana-mana Pandemi, iya. ditutup, makanya muncul kayak gitu. Itu Inovasi. akhirnya muncul kembali layar tancap kayak begitu.
Rame juga kan yang nonton kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah filmnya film-film lama kan yang diputer ya? Ada film-film baru juga kalau nggak salah. Oh, ada film baru juga ya? Iya. Soalnya waktu itu gue inget gue pengen nonton tapi ternyata list-list filmnya yang diputer tuh semuanya udah pernah gue tonton gitu loh. Kayak film-film 2018, 2019. Iya emang film-film gitu sih yang pernah nonton. Mungkin kayak pengen lepas kerinduan orang gitu. Misal Ah, ya. Sensasi nonton. bioskop kan bioskop ditutup kan ya, duh orang tuh mau nonton tuh di mana gitu. Iya. Lanjut. Mana sih itu aja. Ih, lanjut buruan gue ngeliat kuesionernya apa aja yang harus dibahas. Kalian pernah nggak sih nih ada lagi nonton bioskop, kalian tuh ngeliat di sebelah kalian tuh ada yang ngerekam gitu diam-diam dalam bioskop gitu. Enggak sih gua. Kalau enggak biasanya orang update status sih. Biasanya Iya, biasanya lebih ke update status sih dan ya udahlah it's okay gitu. Selama nggak adegan filmnya sih kalau gua nggak apa-apa. Tapi agak sedikit menostalgia nih guys, ngeliat flashback ke masa lalu gitu. Lu pertama kali nonton bioskop tuh kapan? Ada yang inget gak? Kalau gue tuh kayak tahun 2013 deh. Waktu itu gue nonton Monster Inc. Dan itu seru banget. Kalau kalian pertama kali nonton bioskop kapan tuh? Gua kelas 1 SD lah pertama kali, kelas 1 SD. Yang gua Oke. tonton tuh kalau nggak salah Toy Story, bukan, Cars. Tapi masih inget ya? Kenapa? Ya lu masih ingat gitu umur kelas Masih, 1 SD. iya film Cars itu yang pertama kali gua tonton di bioskop. Jangan hening anjir. Pokoknya yang gua tonton di bioskop itu, yang zaman gue itu tuh paling film-film kartun-kartun gitu. Ya itulah, Cars, Toy Story, pokoknya Disney Pixar gitulah. Iya sih, gue Marvel sebenarnya tuh apalagi. justru gue lebih seneng kalau nonton bioskop tuh kayak yang fantasi gitu, kayak kan udah mendukung nih ya kan lingkungannya nih, maksudnya gelap terus kita fokus ke filmnya, terus kadang lebih kaya aja gitu kalau misalkan kita nonton visualnya bagus, suaranya bagus, itu tuh kalau misalkan film fantasi tuh kayak udah mantep sih, lebih suka itu sih. Jujur gue pernah nonton di SX1 tuh ada yang 3D pakai kacamata. Itu wah seru parah itu loh teh. Itu kacamatanya yang merah biru itu beneran bisa Merah biru, sih merah Iya, biru. betul merah biru betul Bisa. banget. Bisa ya, tapi dulu tuh gue pas nonton apa Maleficent waktu 2014 itu udah nggak merah biru lagi. Itu udah ya warnanya udah biasa hitam dan dia 3D. Zaman dulu kayak Mungkin teknologi masih jadul kali ya. Ih, gila mengenang masa lalu tuh sesuatu banget anjir, kayak autentik banget gitu. Bener Merah banget. biru. Terus apa lagi ya? Tapi di antara kalian nih, kalau ngomongin nonton bioskop maksudnya nonton film di bioskop atau di streaming, kalian lebih prefer yang mana? kalau gua streaming. Streaming kok streaming sih? Berarti lo nontonnya yang bajakan dong? Enggak juga kan, cuma sekarang Aduh. banyak yang streaming berbayar. Oh iya sih, series ya, Netflix. Iya Iya, sih, video konvergensi yang seperti ada itu. series-series kayak gitu. Iya sih. Banyak banget sih sekarang ya perkembangannya gitu. Soalnya nggak rugi juga kayak bayar buat premium terus tuh nonton bagus. Apalagi Lo ngerasa nggak rugi ya? Heeh. apalagi yang bikin filmnya juga kan gila, itu kan effort banget, kita harus nonton bajakan gitu. Iya, betul. Iya, Uh, susah ya bikin film kita nontonnya nggak berbayar. gue tapi lebih suka nonton di bioskop gitu. Kayak lebih menggelegar aja gitu, lebih terjun gitu ke filmnya. Iya betul. Lebih enak nonton rame-rame gitu ya. Bener banget. Iya,
reactionnya emang Bahkan rame-rame sih, lebih baru-baru enak. gini aja ada loh kalau nggak salah YouTube siapa gitu, Rans atau Baim Paula gitu. Sewa satu bioskop tuh buat satu karyawannya itu. Ya mereka mah banyak duit, enak. Gue juga berani kayak gitu, Emang, Evan bareng ya nggak emang. sih? Ntar gue sewa buat kita berempat. Iya benar. Iya, Satu terakhir bioskop tapi. dong. Sampai sore. Satu bioskop Mau bayar berempat ya. berapa lo, jangan bergayaan lo. Even ada loh yang nyewa ini, ada yang sampai nyewa satu ruangan ini, tahu gak? The Premier. Pasti tahu lah. Tapi gue nggak pernah. The Premier yang ini pakai joknya kayak sofa, abis itu bisa nyender, ada ottoman buat ada ini support kaki. Yang Tapi fitur-fitur yang bioskop gitu, kalian pernah nggak sih nonton yang versi 4DX tuh? Biasanya dari segi video itu yang sampai ada air-air yang muncrat. yang Betul kursinya nggak sih? goyang ya. Yang kursinya Belum. goyang. Sekali gua di PVJ. Kali lu bayar berapa itu, Rel? Udah lupa gue udah lama parah itu. Itu tahun berapa gitu gue lupa, SMP gitu atau SMA awal-awal. Itu cuma sekali doang, gue sekali seumur hidup gue ke CGV. Harganya tuh berapa? 150 deh. Tapi gue pengen tahu aja feel-nya tuh bener-bener Tapi film yang gue kayak tapi gitu. bioskop yang gue tonton selain SX1 itu cuma Cinemax, dan gue pernah Cinemax Gold. Waduh, itu experience parah. Cinemax itu sama nggak sih kayak IMAX? Lain lagi. Udah. Dan ternyata sih sekarang Cinemax tuh ganti nama jadi Cinepolis. Oh, dia tuh cuman ini ya nama tempat buat nontonnya aja ya, sama kayak Swan Iya, gitu ya. nama iya. Bukan Iya. teknologinya gitu ya. Bukan. Tapi di sini ada yang tahu nggak sih teknologi IMAX tuh kayak gimana? Karena yang gue tahu tuh IMAX itu dia itu kayak lebih jernih, layarnya lebih hidup kayak gitu. Kadang kita nonton di XS1 tuh kayak misalkan layarnya ada garisnya atau ada bayangan-bayangan apa itu sampai itu mengganggu banget gitu kan. Even bayar cuma 30.000 tapi tetap aja kayak mengganggu dong, filmnya kan jadi kayak nggak bisa dinikmatin banget gitu. Makanya sebenarnya gue kepo banget sama yang versi IMAX itu bener-bener bagus kayaknya. Iya sih. Gue juga belum pernah yang IMAX ya itu. IMAX sih emang. Tapi ada aja loh, gue pernah nemu, sebelum gue nonton bioskop itu, gue pernah nemu ini tempat Cinepolis, tiket aja ada yang lebih murah dari SX1 di daerah gue yang di Bogor. Beneran, ada yang lebih murah. Ya udah, cukup tahu. Apa namanya? Dari tadi kan ngomongin bioskop terus nih. Nah, Film di bioskop di layar lebar lah ya. Lu pada ngerasain gak sih dulu zaman sewa-sewa DVD, nonton pakai DVD? ih bener banget ya Ih, Allah. Gue sering tau bener gak sih banget, men. Ingat gak sih? sewa CD cuman 3 hari. 7.000 Iya, rupiah, bener banget. 7.000 rupiah, terus lo kayak lo ngerental gitu kan, rental DVD, sumpah itu kangen banget. Kalau kasetnya macet diludahin dulu ya kan, dilap. Iya nggak diludahin sih, geli banget. Tapi kayak bener deh. Dilap sih. Dilap. Oh ya nggak perlu diludahin sih. Itu mungkin daerah gua aja sih kayaknya yang diludahin. Coba gue pengen tahu kenapa Lo harus daerah diludahin. mana sih? Diludahin biar si lecet-lecet halusnya Bersih. hilang nggak sih? Ilmu dari Oh, dia mana tertutup gue sama kira-kira dahak. Daerah gua kayaknya nggak tahu gua juga. Nggak, lecet-lecetnya itu tertutup sama dahak gitu, jadinya Iya, kayak bener. hilang gitu. Kenapa jadi jijik jorok banget. sih? Anjir. Lagi diludahin kayak nggak diludahin juga deh, paling diuapin doang. Oke. Nah, oke lah kalau Diludahin coba. Kaliannya di semen. Oke. Iya sih, gue ingat banget dulu tuh kakak gue terutama dia sering banget rental DVD, bahkan sampai kayak lupa gitu buat ngembaliin, dan sampai ketika perkembangan teknologi udah semakin canggih gitu kan, sampai tokonya tutup dan DVD masih ada anjir. Dia tuh ngerental sekitar 7.000 rupiah dapat 1 DVD atau dapat 3 DVD gitu, sumpah. Dan itu gue ingat banget, gue nonton Kuntilanak ya tahun 2007-an kali itu, sumpah. Bener-bener rental DVD. Terus dari zaman-zamannya pakai DVD player juga ya, sekarang udah pakai TV kabel. Iya benar. Ya kan, streaming. Berarti itu dari yang dulunya akses buat nonton film tuh sesusah itu ya, sampai kita harus nyewa DVD segala macam. Sekarang ini makin gampang akses. Semua udah serba digital. Iya sih. Udah serba available digital.
Bahkan sekarang tuh ada VR gitu yang mana kayak menstimulasi kita tuh benar-benar ada di dalamnya gitu. Iya benar. Keren sih. Iya Dan keren itu VR ada tuh. ada juga perekaman 360 kan, ya sama sih kurang lebih kayak VR. Itu juga ini sih keren. Ya nggak sih? Ada yang tahu kan perekaman 360 kayak misalnya salah satu contohnya di YouTube tuh ada tuh perekaman 360. Jadi misalnya lo nonton konser, misalnya ada orang ngerekam dengan uh, apa ya dengan fitur 360. Jadi itu benar-benar kelihatan tuh View-nya ya. 360 derajat View-nya iya, view-nya. 90 derajat bisa. Bisa sih dinikmatin, bisa pakai VR atau kalau mau yang murah tuh pakai Clickbox yang dari kotak kardus gitu, tapi kayak itu nggak memungkinkan. Terus ada juga ada yang tahu nggak tentang Blu-ray? Blu-ray itu kualitas atau apa sih kalau ngomongin film? Kayaknya sih kualitasnya atau apa. Gue juga ini kalau tahu gue udah Kualitas sih jarang kayaknya. banget gue nonton streaming. Sorry banget. Lagi nih. Alhamdulillah, maaf. Your daily media consume. Ya, masih kembali lagi di Hari-Hari Podcast. Tadi kita ada iklan dan jeda sebentar aja. Mungkin orang-orangnya pada kehabisan pembahasan. Kita bakal beralih ke saya juga tidak tahu. Tapi zaman sekarang ngikutin film kayak susah banget ya. Ada Kenapa tuh? ya kayak misalnya minggu ini lagi ngikutin serial apa nih? Minggu depan ada serial baru lagi yang ini belum selesai kita ikutin. Jadi kayak susah keep up-nya nggak sih? Saking Ya banyaknya iya, karena buat kalau menurut ditonton. gue semua orang berlomba-lomba untuk bikin media hiburan gitu. Dan ini kan jadi bisnis gitu, ngerti nggak sih? Bisnis buat mereka gitu. Ya, misalkan dari production house A bikin serial ini, yang dari production B bikin serial C, apalah ini segala macam kayak gitu sih. Karena emang menurut gue emang media media kayak gini tuh hiburan tuh menjanjikan karena banyak peminatnya kalau misalkan memang filmnya atau misalkan serialnya bagus gitu. Iya, zaman sekarang pastilah media digital. Iya, dan jangankan kita ngomongin serial ya, gue tuh kemarin sempat jadi figuran, jadi yang punya itu production house-nya si Prilly. Jadi gue sempat ketemu Prilly juga foto bareng ya, gue jadi waiter di situ dan gue jadi figurannya gitu kan. Prilly tuh bikin Cameo production lah house biasanya orang populer tuh bilangnya. Ya kan, Man? Cameo kan? ya Kalau di perfilman. cameo, figuran Ah, kayak iya. gitu. Iya, gue jadi figurannya. Gue nggak sabar sih kayak muka gue kelihatan dan terus. Iya, bahkan Prilly aja seorang bukan bisnis ya, jadi tergolong bisnis woman sih karena memang dia punya Iya, dia usaha punya kayak restoran ini namanya Nona Judas. Nona Nona Judas, terus dia juga ya actingnya keren gak sih kalau yang di Kukira Kau Rumah itu? Kalau menurut gue sih kayak Keren. dia menjiwai banget Oh, sih. ingat Prilly, dengar kata Prilly tuh ingatnya tuh sinetron, bukan film. Iya, yang dia Iya, besarin. Kecuali GGS sih. GGS. Itu Cuman kayaknya itu awal tadi mulai karir dia deh di GGS ya nggak sih? emang dia masih muda waktu itu. Tapi sumpah aslinya cantik Enggak, banget dia ya main Allah. ini ada film Prilly. zaman gue SMP tuh ada film namanya Hanya Kamu yang main tuh Cowboy Junior, ada Prilly Oh juga. iya, iya itu awal. Gue gak tahu, gue bukan anak Iya. alay. Nggak tahu gue dah kayak. Dia jadi yang jahatnya kalau nggak salah ya, yang suka sama Iqbal Iya, gitu. yang jadi antagonisnya ya Iya, betul. iya, iya benar-benar itu Iya, awal. maksudnya kayak seorang Prilly aja dia bisa apa ya, bisa ngelirik ke bisnis industri film kayak gini loh, kayak serial gitu. Dia bikin production house-nya sendiri, namanya produksi apa gitu, Senyum atau apa gitu. Pokoknya dia bikin production house sendiri, terus dia bikin serial sendiri. Barang Umay, ya Umay. Dia kerjasama Umay sama Sahab. Umay. Oh, oke oke. Umay yang artis cilik itu, gitu sih. Bisnis yang menggiurkan. Oke, mungkin ya. Kayaknya sih ada yang mau dibahas lagi nih. Gue lagi nyari pembahasan. Oke. Lewat ini survei, Rel.
Nah, terus biasanya nih kebiasaan kalau kalian lagi nonton film itu biasanya ngapain? Nyemil kah, minum kah? Kalau gue sih lebih suka kayak Pasti dong. fokus aja ke filmnya. Pasti dong. Gua tuh kalau diam mulu nonton mulu tuh kayak bosan gitu. Ada kayak apa ya? Duh, lapar nih gua nih, haus lagi nih. Mana filmnya 3 jam, mana filmnya 2 jam. Gitu. Nonton ini Titanic ya 3 jam ya. Nonton Endgame gitu. Harry Potter, Harry Potter. Harry Potter. Avatar 4 jam ya. 4 jam 3 jam tuh. Infinity War 2 jam. Oh, Endgame 3 jam. Tapi di sini ada yang pernah nonton ini nggak sih Pengabdi Setan? Pernah. Karena ya sumpah itu film kayak bikin adrenalin tuh berdegup kencang Parah tuh ya. masih anjir. Parah sih. Dan gue waktu itu gue pengen sedikit sharing deh ngomongin film itu. Waktu itu gue nonton itu di bioskop tahun 2017. Dan itu pas abis filmnya selesai, itu artis-artis pemainnya dateng dong. Kita kayak surprise gitu, sumpah asli. Mana abis ngos-ngosan terus dikejutin sama artisnya. Ih, seru banget waktu itu. Ya enggak. Iya. Series gitu, takut gitu. Keren sih. Kampus dia recording stop. Udah Udah Ya kerikut udahlah, lupakan pertanyaanku tadi. berapa menit? Ayo soal film apa lagi? Kalau soal umur sih ya bener-bener lah gue memang harus bener-bener perhatiin banget ya. Emang iya. Gue kadang-kadang sih waktu ikut yang gue nonton Fast and Furious aja, ya karena gue tuh demen banget Fast and Furious. Yang ngeliat adegan-adegan kayak cuma gitu, gue langsung tutup mata. Bahkan Ih, gue mah adek gue aja diajak nonton Fast and Furious. Adek gue aja dulu masih umur 9 tahun. lomba itu pelanggaran. Iya makanya. Ya karena dulu kan pembantu gua ART gua pada cabut, pada libur, pada pulang kampung ya diajakin lah adik gua. Berarti emang kebiasaan orang Indonesia tuh parentingnya kurang ya ke anak ya. Edukasi untuk menikmati media hiburan aja masih kurang gitu. Padahal media itu pengaruhnya besar sih untuk mensugah seseorang, entah itu dari musik, film, ya nggak sih? Oke, gue lagi di kuburan. Iya, entah nggak mau ngajarin atau nggak tahu caranya ngajarin sih. Ya, itu yang harus itu yang krisis sih dan harus apa ya diubah gitu sudut pandangnya. Kalau menurut gue sih gitu. Kemudian ada lagi sih film-film Indonesia kayak G30 SPKI itu sebenarnya effort juga sih bikin film itu. Iya Walaupun gue sih nggak pernah, benar. iya film itu 3 jam dan gue sebagai warga negara gue nggak pernah nonton secara full gitu. Kayak Nggak gue pernah. menyedihkan banget. Dokumenter kan dia. Iya dokumenter. Itu ada Irma aja anaknya Ahana Sution aja ini mati di umur berapa tahun tuh? Masih kecil banget kan? Ditembak. Tembak. Arah si PKI emang. Gak maksudnya dari segi Bahkan perfilmannya itu bahkan ini loh, benar-benar effort Kapten Pierre banget. Tendian aja ngaku-ngaku Ahana Sution ditembak. Ahana Sutionnya selamat alhamdulillah. Selamat ya. Ya gue nggak Selamat. tahu sih sejarahnya. Selamat Oh. karena ada ini bener ada namanya Kapten Pierre Tendean. Lu kalau jalan ngelawatin Trans TV situ jalan Kapten Pierre Tendean. Nah, dia itu. Tendean. Iya, Tendean, iya. Oh itu. Dia ngaku jadi Ahana Sution, ditembak. Padahal dia bukan. Padahal bukan. Demi melindungi itu ya jenderalnya gitu ya. Iya.
Terus yang paling fenomenal lagi nih kayak film Susana. Di balik 98, di balik 98. Di balik 98 tuh keluaran tahun berapa ya? Udah lupa gue. Iya, maksudnya yang paling fenomenal kan ada nih kayak Susana, film Susana. Kan udah pernah nonton belum sih film Susana? Pernah nonton nggak sih? Pernah dengar Selain tapi belum cuplikan-cuplikan yang nonton. heboh. Makan sate. Iya, makan sate 200 tusuk. Terus tiba-tiba mukanya berubah jadi muka 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 biawak. Lucu-lucu banget loh. Mereka dari ngubah kayak apa sih wajah transisi kayak gitu. Dari make up loh, bukan editan. Dulu tuh effortnya luar biasa banget, anjir. Iya, makanya. Nah, betul. Mm. Tadi Terus Susana, dari habis itu apa tadi? Sebelum Susana tadi lu ngomong apa tadi? Oh, G30 SPKI. Gitu yang Kalian di SPKI. sini tahu Iya, ini soalnya nggak? itu filmnya Tahu 3 jam. tahu Warkop DKI nggak? Warkop DKI. Tahu, tahu. Ah, itu juga keren tuh. Keren. Gue nonton yang Reborn sih, yang 2015 itu. Ya, Zaman lumayan dulu seru Karena lebih katanya kan lucu yang sih. terkenal ini loh, yang terkenal Iya, Gile Lundro. sketsanya lucu kalau zaman dulu. Iya. Sama ada pesawat mundur kan. Anjir, gimana itu pesawat mundur? Coba ceritain dah. Ada adegannya si Dono ngejar ceweknya. Manggil gitu terus pesawatnya mundur lagi. Pesawatnya udah take off. Itu pada zaman Itu itu penggambaran pesawat mundurnya kayak gimana? Bohongan gitu apa gimana? Enggak lah, kayak Hubungannya? di rewind aja. Oh, iya. Bisa. Menurut gue di rewind sih. Hmm. Sekarang Iyalah. sekarang DKI yang masih tinggal Indro doang masih ada. Dono sama Kasino udah meninggal. Lo tau penyebab meninggalnya apa? Gimana nih? Sakit kayaknya. Dono sakit, Kasino juga sakit. Oh. Sakit hati. Nggak tahu antara diabetes atau penyakit jantung gitu. Kan yang terkenal di Warkop DKI kan ini jogetnya itu chicken dance. Tahu kan kalian pasti chicken dance. Nggak tahu. Oh, itu. Apalagi ya film-film yang terkenal Warkop. Catatan si Boy, kalian tahu nggak? Nggak pernah nonton. Tahu cuma nggak pernah nonton. Oh, Emang itu iya. tentang apa sih? Catatan Boy itu Cuma tentang apa? tahu namanya aja sih. Katanya itu terkenal banget itu. Ada namanya tokonya tuh Boy. Dan yang meraninnya tuh juga legend-legend. Iya. Menurut gue tuh pemeran legend di Indonesia tuh kayak Meriam Bellina, terus siapa lagi tuh ya yang Didi Petet tahu nggak Didi Petet? Almarhum Didi Tahu. Petet. Tahu. Iya, tahu. Bagus dia actingnya bagus banget. Iya. Keren-keren sih mereka Epy kayak Kusnandar. Elvi Sukaisi. Siapa Rel? Epy Kusnandar juga keren loh. Tapi Kusnandar tuh yang jadi Kang Mus ya? Betul, peran pensiun itu. Wes. Oh iya itu dia. Thomas Shelby-nya Indo itu. Mm-mm. Terus Ponori juga lucu, the best ya. Rano Karno juga sih, Rano Karno. Sidul. Benyamin. Chelsea Islan oke actingnya. Benyamin juga the best. Benyamin Legend. almarhum. Ini revolusinya di mana? Terus Iya kayak apa ya? Ya udah, gue kayak kehabisan ide deh. Berarti Minimal kalau berapa menit bisa sih, nih guys? minimal 20 menit ya setahu gue. 20 sampai 30 menit. Waduh. Sebenarnya sih kayak gitu kan. Iya, paling nggak kalau misalkan kita mau penutupan nih, kita ada pembahasan apa, terus kita nanti di bridging sampai nutup deh, gitu. Kayaknya nanti terakhir ini deh kayak tentang bukan kesan pesan sih. Apa yang mau disampaikan kayak tentang pembajakan film gitu-gitu loh. Saran kita segala Oh macam. iya, boleh tuh. Nah, Oh iya. sekarang tuh masih marak banget.
masih marak banget nih pada membajakan film, dan dari yang gue dengar sih membajakan film tuh dendanya tuh bener-bener fantastis parah. Bajakan film tuh mulai dari apa sih bentuknya? Maksudnya kayak nyetak DVD kah, terus sebar luaskan, Atau kemudian Lu jual dijual kalau orang. orang. kepergok Kalau dia upload ke sosial Oh, media, kalau dia uploadnya di YouTube ya mungkin pasti bakal kena blokir atau apa. Tapi kalau TikTok ngomongin sekarang pembajakan, banyak. TikTok banyak banget Banyak semua. banget. Bahkan gue kadang suka Parah, mantengin parah. di TikTok karena itu. Iya. makanya, dan dendanya tuh kalau nggak salah ya miliaran sih. Wah, kebayang nggak tuh? Jangan amit-amit lah gue membajakan gitu. Ogah. Iya, tapi enggak sebenarnya gini. Doang sih sebenarnya enggak. Atau enggak lu kayak upload di ya kayak misalnya layar kaca 21 yang ilegal itu sebenarnya itu bisa kena ini sih pelanggaran juga tuh. Pokoknya dijadiin bisnis aja karena kan misalkan nih salah satu contoh layar kaca 21 gue kadang suka nonton di situ. Itu iklan kan semua numpuk di situ dan itu pasti Iya. iklan berbayar. Lo bayangin deh. Cuman gue nggak tahu kenapa tuh link nggak diblokir, ya udah nggak apa-apa lah. Jadi menyambung perkataan gue yang tadi, maksud gue emang bisa nonton gratis, tapi bukan berarti gue mengiyakan pembajakan film. Maksud gue itu tetap kejahatan gitu kan, karena bikin film tuh nggak mudah, budget, dana, keringat, waktu itu semua tuh dipertaruhkan di situ kan. Jadi ya gue sebagai orang bawah, orang kecil, masyarakat biasa, ya senang dong kalau dapat yang gratisan gitu. Tapi kalau misalkan nanti ada kebijakan apa atau misalkan si link nonton gratis ini ternyata diblokir, ya udah kita mau ngomong apa ya nggak masalah dan itu bagus dong ditegakkan hukumnya begitu. Kalau gue sih ya ikutin aja sih. Kalau ada yang gratis ya tonton, kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Tapi gue nggak mendukung pembajakan lah ya kali, ngapain ngedukung sesuatu yang salah gitu. Setuju. Apalagi menyebarluaskan ya. Tuh ngaco banget sih. Bener-bener itu. Karena mau gimana pun kita harus hargai karya dari para Iyalah, buat film, apalagi yang jangan perjuangan bikin film yang dari serba susah jadi harus serba edit sekarang kan. Itu sobat guys. ya jangankan gini loh, dari apa ya fase pasca produksi, ketika lu syuting aja, lu jadi figuran aja, itu tuh lu harus nunggu dari pagi sampai malam gitu. Jadi itu jadi figuran ya, belum nanti proses ngeditnya, bikin backgroundnya, terus nge-casting si peran-perannya itu gimana susahnya coba bikin film. Terus kita nonton dengan seenaknya gitu, apalagi menguntungkan pihak yang nggak bikin film, ya kayak tadi. Ya nggak sih? Benar banget guys. Say no to membajakan everybody. Ya, paling sampai situ aja sih pembahasan kita untuk hari-hari podcast Your Daily Classroom. Kesimpulan dari kita adalah pembajakan itu salah, bener nggak sih teman-teman? Benar. Betul. Salah bahasa. Membajakan tuh tetot Salah. parah. Tetot parah itu. Setuju kalau pembajakan itu adalah sebuah kejahatan? Iya. Setuju. Pembajakan setuju lah. Jadi mari kita Setuju dukung kalau- ya film Indonesia. Dukung. Bener banget. Hidup Oke, see mahasiswa. you next time. Udah lupa sih. Oke, thank you everybody. Oke, semuanya. Coba yang close. Ayo closing. Coba yang close. Ayo. Ya, coba selain Ariel dan gue ada yang closing. Oke, jadi kita harus mendukung lah ya perfilman Indonesia. Jadi segitu aja nih dari kita. Gua Rian. Gua Fadil. Gua Ahrel. Gue Nabila Syakib. Sampai jumpa di podcast yang berikutnya.
Bye-bye. Dadah. Bye-bye semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you guys.